Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 25 November 2025, kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Saya, Iriatun Trikurini, menggantikan Ibu Pendeta Elizabeth Parinsi yang terjadwal mengisi saren pagi ini. Namun, betapa mengejutkannya berita duka yang kita terima semalam. Bapak Ri Pantau, suami terkasih dari Ibu Pendeta Elizabeth Parinsi, dipanggil Tuhan. Untuk itu kami mewakili tim Saren Pagi GKI Salatiga menyampaikan turut berempati dan berbela rasa atas berpulangnya suami terkasih Ibu Pendeta Elizabeth Parinsi dan Papa terkasih dari Ananda, Deril, dan Dea. Kiranya Tuhan Sang Sumber Kehidupan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Ibu, Ananda, dan segenap keluarga yang ditinggalkan. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan renungan dengan judul Allah menghibur dan menguatkan kita. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Bapak, Ibu, Saudara, ada ungkapan bijak yang mengatakan kematian adalah bagian dari kehidupan. Tanpa kematian, kita tidak akan mengalami hidup. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari perjalanan keabadian. Namun yang menarik, di dalam iman Kristen, kematian itu justru diimani sebagai sebuah kelanjutan hidup. Dengan kematian, kita justru memasuki hidup yang baru, hidup yang kekal bersama Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Bapak, Ibu, Saudara, kematian adalah misteri kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dan menolak saat kematian menjemput. Hidup yang fana dan dunia hanyalah tempat sementara. Kematian memang sebuah misteri bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dan dengan cara apa dirinya mengalami kematian. Tapi misteri kematian dapat dimengerti, dipahami, dan diterima dalam iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan maupun kematian. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas, serta pengharapan yang baik bagi umatnya. Pengharapan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk tetap optimis, bersemangat dan bersyukur menjalani hidup.
Allah menguatkan hati kita semua yang rapuh dan pedih karena duka cita. Allah mengerti dan peduli segala kesedihan, persoalan, kecemasan, kekhawatiran yang kita alami ketika duka cita terjadi dalam kehidupan kita. Allah akan meneguhkan iman dan menghibur kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara, hidup memang tidak abadi. Bagaikan bunga yang pagi mekar, tapi sore dapat layu dan lisut. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan hidup anugerah Tuhan ini. Yakin dan percayalah, Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada setiap kita yang tekun dan setia, berpengharapan teguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa Engkaulah sumber penghiburan abadi. Kuatkan kami ketika kami mengalami duka cita, supaya iman percaya kami tidak goyah. Hiburlah kami dalam segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.